Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok L1. Kali ini dalam penampilan tugas pertemuan kelima, yaitu membahas resume dari sebuah jurnal komunikasi digital yang berjudul Strategi Teknologi Artificial Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital. Sebelum memulai materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok L1, kelompok 1 L1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nafisa Asnaputi Bimantari dengan rekan saya Farhana Helminawati. Langsung saja kita membahas pendahuluan yang menjadi dasar dalam pembuatan jurnal tersebut. Di zaman digital yang semakin maju, peran teknologi dalam dunia industri menjadi sangat penting, termasuk teknologi yang bernama artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang memiliki kemampuan komputasional yang baik. Dengan memanfaatkan teknologi seperti ini dalam dunia bisnis, maka akan meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, kita juga perlu nih mengetahui peran AI dalam bisnis. AI menjadi alat yang berperan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan AI dalam mengumpulkan dan memproses data dalam jumlah besar dan kompleks, serta memberikan bantuan berupa hasil analisis data seperti identifikasi solusi potensial dan prediksi hasilnya. Sehingga seseorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan serta meminimalisir adanya risiko. Di sini AI itu memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya seperti kecepatan dan efisiensi proses analisis data. AI ini dapat memproses data dalam jumlah yang besar secara cepat sehingga memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan untuk memperoleh informasi yang relevan secara real time. Lalu yang kedua, manfaat dari AI itu ada peningkatan akurasi dan objektivitas. AI ini tuh menghilangkan bias manusia yang seringkali mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, manfaat AI itu ada kemampuan prediktif yang unggul. Dengan teknik machine learning dan analisis prediktif, AI dapat mengidentifikasi pola dan tren yang sebelumnya sulit dianalisa oleh manusia. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhana Helminawati. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya kita tentu akan membahas tentang tantangan AI itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk kita sebagai manusia sekarang tuh kebanyakan yaitu ketergantungan pada data yang berkualitas. Nah, AI ini membutuhkan data yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan hasil analisis data yang efektif. Lalu, jika data yang digunakan tidak lengkap atau tidak relevan, hasil yang diperoleh juga akan bias dapat merugikan pengambilan dari keputusan itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman konstekstual. AI tidak memiliki pemahaman konteks yang mendalam seperti manusia. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan, terutama dalam situasi yang memerlukan pertimbangan nilai-nilai etis, budaya, atau keputusan yang melibatkan aspek emosional. Lalu, risiko keamanan dan privasi data. AI seringkali mengakses data yang sensitif. Nah, risiko dari kebocoran data atau penyalahgunaan data menjadi tantangan besar, terutama jika sistem AI tidak dilindungi dengan baik dari ancaman cyber. Selanjutnya, nah, perlu kita ketahui bahwa kita perlu adanya integrasi SDM dan AI. Nah, peran manusia dan AI ini harus saling melengkapi. Karena apa? Karena pada zaman modern dapat dibilang kalau SDM dan AI ini suatu komponen yang saling kebergantungan. Nah, di mana manusia berperan dalam merumuskan informasi dan membuat keputusan yang taktis. Lalu, AI atau kecerdasan buatan ini bertugas untuk mengotomatiskan tugas-tugas lainnya. Jadi, mereka berdua ini saling berkesinambungan. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari topik kami yaitu AI atau Artificial Intelligence telah membawa dampak signifikan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, serta resiko ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan kritis dari manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, meskipun AI dapat menjadi alat pembantu di
Saat ini, penggunaannya tetap harus disertai dengan, pengawasan manusia dan pertimbangan etika untuk memastikan keputusan yang diambil adil, bertanggung jawab, dan sesuai konteks. Jadi dalam penggunaannya, AI juga masih perlu, pembatasan agar kita tidak, terlalu terlena dengan teknologi yang ada saat ini. Sekian dari kami untuk, topik pengantar sistem informasi TM kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.